Halo bosku, kembali lagi di channel Laki Bola Parley. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Oke, bagi bosku yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan menambah semangat saya untuk upload video setiap harinya. Dan jangan lupa klik tanda lonceng agar bosku dengan mudah mendapatkan informasi terbaru seputaran prediksi sepak bola. Oke bosku, sebelum kita lanjut ke prediksi hari ini, saya akan review sedikit pertandingan yang kemarin. Oke, langsung saja kita ke pertandingan SCK menjamu Honka di mana skor imbang 0-0. Kemarin kita pegang SCK dengan nahan setengah handicap, disitu kita masuk, dan di over 2,5 gol kita gagal. Oke, kita lanjut ke Fiorentina menjamu Lazio di mana skor 0-4 untuk kemenangan Lazio. Kemarin kita pegang Lazio dengan nahan setengah handicap, disitu kita masuk, namun di under 2,34 gol kita gagal. Kita lanjut ke Nottingham menjamu Aston Villa di mana skor imbang 1-1. Kemarin kita pegang Aston Villa dengan min setengah handicap, disitu kita gagal, dan di over 2 gol kita draw. Kita lanjut ke review terakhir di mana LC menjamu Mallorca di mana skor imbang 1-1. Kemarin kita pegang Mallorca dengan min setengah handicap, disitu kita gagal, dan di over 1,34 gol kita masuk. Oke bosku, ada kabar gembira dari situs kami. Situs kami lagi mengadakan event parlay. Untuk syarat dan ketentuannya para bosku bisa lihat di kolom description. Terima kasih, semoga beruntung. Oke bosku, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke prediksi hari ini, dimana seperti biasa saya sudah siapkan 4 tim lagi untuk kita prediksi hari ini. Oke, langsung saja kita ke prediksi yang pertama, dimana kita akan menuju ke Liga Champions Eropa yang mempertemukan tuan rumah Copenhagen menjamu Manchester City. Di 5 laga terakhir, Copenhagen baru mengarungi sekali kemenangan, 2 kali seri, 2 kali kalah. Sedangkan Manchester City di 5 laga terakhir sudah mengantongi 5 kali kemenangan. Di head-to-head kedua kesebelasan, di sini mereka baru bertemu 3 kali, di mana 2 kali dimenangkan oleh Manchester City dan sekali berakhir imbang. Di pertandingan terakhir, Copenhagen bermain imbang 1-1 di kandang menjamu North Zealand, sedangkan Manchester City menang 4-0 di kandang menjamu Southampton. Di head-to-head terakhir di bulan Oktober, di mana Manchester City sebagai tuan rumah menang dengan skor 5-0. Kita lihat dari segi peringkat, Manchester City berada di peringkat pertama dengan 9 poin, sedangkan Copenhagen berada di peringkat keempat dengan 1 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Parken Copenhagen. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Dari kubu Copenhagen ada 3 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini dan 3 pemain dipertanyakan. Sedangkan dari kubu Manchester City ada 4 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Kita lihat dari pasaran, di sini handicap mengarah ke Copenhagen dari 2/4 sampai 2/34 gol. Sedangkan di pasaran over-under berkisaran 3/4 sampai 3/4 gol. Oke, langsung saja bosku, di laga kali ini prediksi saya di Manchester City dengan min 2/4 handicap, sedangkan di over-undernya prediksi saya di under 3/4 gol. Oke bosku, kita lanjut ke prediksi yang kedua, di mana masih dari Liga Champions Eropa yang mempertemukan tuan rumah AC Milan menjamu Chelsea. Di 5 laga terakhir, AC Milan sudah mengarungi 3 kali kemenangan, 2 kali kalah, sedangkan Chelsea di 5 laga terakhir sudah mengarungi 3 kali kemenangan juga, sekali seri, sekali kalah. Di head-to-head kedua kesebelasan, di sini mereka sudah bertemu 5 kali, di mana 4 kali dimenangkan oleh Chelsea dan sekali dimenangkan oleh AC Milan. Di pertandingan terakhir, AC Milan menang 2-0 di kandang menjamu Juventus, sedangkan Chelsea menang 3-0 di kandang menjamu Wolves. Di head-to-head terakhir di bulan Oktober, di mana Chelsea sebagai tuan rumah menang dengan skor 3-0. Kita lihat dari segi peringkat, Chelsea berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan AC Milan berada di peringkat ketiga dengan 4 poin juga. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Giuseppe Meazza San Siro, markasnya AC Milan. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Dari kubu AC Milan ada 8 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini, sedangkan dari kubu Chelsea hanya ada 1 pemain yang tidak bisa diturunkan dan 1 pemain dipertanyakan.
Kita lihat dari pasaran, di sini ada pasaran leg-legan 0-0 ya bosku, dan handicap mengarah ke AC Milan dari 1/4 sampai setengah handicap. Sedangkan di pasaran over under berkisaran 2/4 sampai 2/3/4 gol. Oke, langsung saja bosku, di laga kali ini prediksi saya di Chelsea dengan win. Sedangkan di over undernya prediksi saya di under 2/3/4 gol. Oke bosku, kita lanjut ke prediksi yang ketiga, dimana masih dari Liga Champions Eropa yang mempertemukan Roma Celtic menjamu RB Leipzig. Di 5 laga terakhir Celtic sudah mengantongi 2 kali kemenangan, sekali seri, 2 kali kalah. Sedangkan RB Leipzig di 5 laga terakhir sudah mengantongi 2 kali kemenangan, sekali seri, 2 kali kalah. Di head-to-head kedua kesebelasan, di sini mereka sudah bertemu 3 kali, di mana sekali dimenangkan oleh Celtic dan 2 kali dimenangkan oleh RB Leipzig. Oke, di pertandingan terakhir Celtic menang 2-1 di markas South Johnston, sedangkan RB Leipzig bermain imbang 1-1 di markas Mainz. Di head-to-head terakhir di bulan Oktober, di mana RB Leipzig sebagai tuan rumah menang dengan skor 3-1. Kita lihat dari segi peringkat, RB Leipzig berada di peringkat ketiga dengan 3 poin, sedangkan Celtic berada di peringkat keempat dengan 1 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Celtic Park, Glasgow, markasnya Celtic. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini, kedua kesebelasan sama-sama tidak bisa diperkuat oleh 4 pemain. Kita lihat dari pasaran, di sini ada pasaran leg-legan 0-0 ya bosku, dan handicap mengarah ke Celtic dari 1/4 sampai setengah handicap. Sedangkan di pasaran over under berkisaran 2/3/4 sampai 3/4 gol. Oke, langsung saja bosku, di laga kali ini prediksi saya di RB Leipzig dengan min setengah handicap. Sedangkan di over undernya prediksi saya di under 3/4 gol. Oke bosku, kita sudah ada di penghujung prediksi hari ini, dimana kita kembali ke Liga Champions Eropa yang mempertemukan tuan rumah Dortmund menjamu Sevilla. Di 5 laga terakhir Dortmund sudah mengantongi 2 kali kemenangan, sekali seri, 2 kali kalah. Sedangkan Sevilla di 5 laga terakhir belum pernah menang, sekalipun mereka hanya mengantongi 3 kali seri, 2 kali kalah. Di head-to-head kedua kesebelasan, di sini mereka sudah bertemu 5 kali, di mana 2 kali dimenangkan oleh Dortmund, sekali dimenangkan oleh Sevilla, dan 2 kali berakhir imbang. Di pertandingan terakhir Dortmund bermain imbang 2-2 di kandang menjamu Bayern Munich, sedangkan Sevilla bermain imbang juga 1-1 di kandang menjamu Athletic Bilbao. Di head-to-head terakhir di bulan Oktober, di mana Sevilla sebagai tuan rumah kalah dengan skor 1-4. Kita lihat dari segi peringkat, Dortmund berada di peringkat kedua dengan 6 poin, sedangkan Sevilla berada di peringkat ketiga dengan 1 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Signal Iduna Park, markasnya Dortmund. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Dari kubu Dortmund ada 5 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini, dan 1 pemain dipertanyakan. Sedangkan dari kubu Sevilla ada 3 pemain yang tidak bisa diturunkan dan 1 pemain dipertanyakan. Kita lihat dari pasaran, di sini handicap mengarah ke Sevilla dari 3/4 sampai 1/4 handicap. Sedangkan di pasaran over under berkisaran 2,5 sampai 3 gol. Oke, langsung saja bosku, di laga kali ini prediksi saya di Dortmund dengan min 3/4 handicap. Sedangkan di over undernya prediksi saya di over 2,5 gol. Oke bosku, demikianlah prediksi saya hari ini. Ini hanyalah prediksi, sudah barang tentu ada yang benar, ada yang salah. Jadikanlah prediksi saya ini sebagai bahan referensi. Jika ada kecocokan silahkan digaskan, jika tidak ada kecocokan silahkan dikoreksi. Tapi tetap bosku, saya mohon dahulukan feeling dan analisa kalian masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.